Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak hormati, Bismillah, pada kesempatan kali ini kita coba belajar sama-sama terkait dengan konsep listrik statis. Nah, kalau kita mempelajari listrik, biasanya kita ingat ke muatan, muatan positif dan muatan negatif. Statis berarti dalam kondisi diam. Kalau misalkan listriknya udah melewati kabel, berarti dia udah jalan, berarti bukan konsep listrik statis lagi. Itu namanya konsep listrik dinamis ya. Nah, jadi kita mempelajari yang statis dulu, di muatan yang relatif kondisinya diam. Tujuannya pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan jenis-jenis muatan listrik pada partikel penyusun atom. Yang kedua, bagaimana interaksi muatan listrik. Yang ketiga, bagaimana konsep gaya listrik menurut Coulomb. Dan berikutnya, bagaimana menerapkan konsep gaya listrik pada penyelesaian soal. Serta yang terakhir, bagaimana kita menganalisis konsep terjadinya petir yang merupakan salah satu gejala kelistrikan statis. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu mengenal muatan listrik. Atom adalah penyusun setiap materi. Ini awalan ya, sebelum kita masuk ke konsep listrik. Jadi kita akan mempelajari tentang materi ya, fisika itu mempelajari tentang materi. Nah, setiap penyusun materi itu adalah atom ya. Nah, atom sendiri itu terdiri dari partikel, yaitu neutron, proton, dan elektron. Kalau digambar kurang lebih seperti ini. Jadi ada di inti, di nukleus itu ada proton, ada neutron, dan di kulit ada elektron. Nah, dari sini nanti kita masuk ke konsep listrik itu sendiri. Nah, muatan listrik atau nanti menuju ke listrik ya. Muatan listrik itu terdiri dari positif dan negatif. Ini mulai masuk listrik. Nah, muatan listrik terdiri dari positif dan negatif. Positif adanya di proton. Negatif adanya pada elektron. Nah, ini udah mulai masuk ke tujuan yang pertama tadi, mengenal muatan listrik. Jadi muatan listrik itu berarti ada di atom ya. Dimana yang positif itu proton, yang negatif terdapat di elektron. Itu kita sudah mengenal dua muatan listrik. Tujuan yang pertama mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik ya. Kita lanjutkan. Lalu berikutnya kita coba memahami hukum Coulomb. Coulomb menjelaskan bahwa ini ilmuwan ya, Coulomb itu menjelaskan bahwa jika dua buah muatan atau lebih didekatkan, jadi ada muatan apa saja, positif dan negatif, maka akan terjadi dorongan atau tarikan, tolakan atau tarikan yang disebut gaya listrik. Sejenis akan tolak menolak, jika berlawanan jenis akan tarik menarik. Misalkan kita lihat di sini ada muatan positif sama positif. Maka menurut Coulomb dia akan saling tolak menolak ya. Yang kiri akan mendorong yang kanan, yang kanan akan mendorong yang kiri. Nah, begitu juga dengan yang negatif dan negatif. Pada elektron sama elektron didekatkan, maka mereka akan saling bertolakan ya. Sementara kalau berlawanan jenis, positif sama negatif, proton sama elektron, justru dia akan saling tarik menarik. Itu sifat alamiahnya dari muatan listrik yang dijelaskan oleh Coulomb. Nah, besar tarikan atau tolakannya itu bisa dicari dengan rumusan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya listrik ya. Gaya itu tadi adalah tolakan, tarikan, atau dorongan ya. Itu gaya. Itu adalah K konstanta Coulomb. Konstanta listrik yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 adalah muatan yang pertama, berapa nilainya? Q2 adalah muatan yang kedua, berapa nilainya?
dibagi dengan kuadrat dari jarak antar muatan. Ini posisinya di bawah, artinya kalau semakin jauh nanti tarikan atau dorongannya jadi lemah ya, karena posisinya sebagai di bawah ini ya. Nah, ketika semakin dekat maka berarti yang dibaginya itu kecil, maka nanti gayanya justru akan semakin besar. Oke, itu cara menghitung nilai tolakan atau tarikan. Jelas ya terkait dengan konsep hukum Coulomb yang menerangkan tentang interaksi antara dua muatan atau lebih ketika mereka berdekatan. Bisa saling tolak menolak kalau dia sejenis, dan bisa dia saling tarik menarik jika dia berlawanan jenis. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke berikutnya. Bagaimana penerapan dalam soal? Misalkan ada 3 buah muatan, Q1, Q2, Q3. Berapa gaya listrik pada Q2? Nah, konsentrasi kita berarti karena yang ditanya Q2, kita konsen aja langsung pada Q2 dulu. Q2 dia akan dipengaruhi oleh Q1 di kiri dan dia akan dipengaruhi oleh Q3 di kanan. Kita bahas akibat Q1 dulu. Akibat Q1 karena dia berlawanan muatannya kan positif negatif, maka tarik menarik, berarti Q2 akan ditarik oleh si Q1 ke kiri ya. Dimana nilainya adalah F21 sama dengan K Q2 kali Q1 per R kuadrat. Nah, masukkan saja nilainya 9 kali 10 pangkat 9 untuk K. Q2 nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Q1 nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan jaraknya adalah 2 meter. Berarti kuadrat 2 dikuadratkan. Maka dapat nilai 36 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, itu akibat si Q1. Tapi ada muatan lain di kanan, berarti kita harus lihat juga. Q2 akan dipengaruhi oleh Q3 dan dia sama-sama berlawanan jenis juga ternyata. Q2 positif, Q3 negatif, maka akan saling tarik menarik juga. Q2 akan ditarik oleh Q3 ke arah Q3, berarti ke kanan. Nah, dengan nilainya kita masukkan saja, ini mohon maaf salah tulis ya, ini harusnya F23 sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Ini hasil perhitungan. Nah, karena tadi Q2 oleh Q1 arahnya ke kiri ya tarikannya, dan Q2 oleh Q3 arahnya ke kanan, berarti kan berlawanan. Kalau berlawanan saling mengurangi, berarti sudah dikurangi saja. Yang mana dulu? Misalkan F21 dulu, F21 dikurang F23. Kebetulan nilainya sama, maka hasil akhirnya adalah 0. Jadi gaya totalnya adalah 0. Nah, itu cara pengaplikasian hukum Coulomb pada penyelesaian soal. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi mungkin sedikit diulang terkait dengan muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ada 2, positif dan negatif yang terdapat di atom, di mana proton dia bermuatan positif, elektron dia bermuatan negatif. Itu dari situ awal mula kita mempelajari tentang listrik statis. Statis artinya diam, berarti kita mempelajari muatan yang sedang diam ya. Nah, bagaimana hubungannya dijelaskan oleh hukum Coulomb. Kalau sejenis tolak menolak, kalau berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Rumusannya yang ini. Ya, jelas ya. Itu saja sebenarnya konsep dari listrik statis. Nah, bagaimana aplikasinya? Ini contoh aplikasi dari listrik statis, yaitu pada peristiwa petir. Ketika terjadi hujan, maka akan terbentuk awan bermuatan positif dan awan bermuatan negatif. Jadi ini terpisah ya, ini awan muatan positif. Berarti awannya memang banyak muatan positif dibandingkan negatif. Ada awan bermuatan negatif, berarti awannya memang banyak bermuatan negatif. Di mana katanya massa awan yang bermuatan negatif itu lebih besar dibandingkan awan yang bermuatan positif. Sehingga posisi dari awan yang bermuatan negatif itu di bawah. Positif di atas.
Nah, begitu juga dengan di permukaan bumi itu ada terkonsentrasi muatan positif, juga ada terkonsentrasi muatan negatif. Yang lebih banyaknya maksudnya ya. Ini kalau ada muatan negatif atau muatan positif, karena dia berlawanan jenis maka kan saling tarik menarik ya. Nah, kalau muatan negatif ketemu muatan positif kan tarik menarik. Apalagi ini perbedaannya besar, potensialnya besar, perbedaan potensialnya. Maka akan terjadi sengatan listrik atau tarikan listrik yang sangat dahsyat. Maka ketika itulah terjadi sengatan. Begitu juga dengan awan dan awan. Misalkan awan yang satu terkonsentrasi muatan positif yang banyak. Awan yang kedua terkonsentrasi muatan negatif yang banyak. Maka terjadi perbedaan muatan nih. Positif negatif berlawanan jenis, tarik menarik. Nah, apalagi kalau muatannya itu perbedaannya besar, maka tarik menariknya juga pasti besar. Kalau loncatannya besar, terjadi sengatan petir. Itulah proses terjadinya petir menurut kelistrikan statis, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.